video kali ini saya akan membahas tentang materi perilaku organisasi. Nah, mungkin ada yang berpikir bahwa organisasi itu bukan cuma soal aturan ataupun struktur, padahal sebenarnya inti dari organisasi adalah bagaimana manusia itu ada di dalamnya. Karena itu, memahami suatu perilaku organisasi menjadi hal yang sangat penting agar semua organisasi itu bisa berjalan dengan efektif. Pertama, kita masuk ke esensi perilaku organisasi, yang dimana perilaku organisasi adalah studi yang mempelajari bagaimana individu, kelompok, dan struktur organisasi itu bisa memengaruhi sikap, perilaku, serta kinerja dalam mencapai tujuan bersama. Jadi, bukan hanya semata-mata tentang bekerja, tapi juga tentang bagaimana manusia itu bisa saling berinteraksi di dalam organisasi tersebut. Selanjutnya ada level dalam perilaku organisasi, yaitu level individu. Di sini kita membahas tentang kepribadian, sikap, persepsi, motivasi, sampai stres kerja pun di sini dibahas. Karena setiap individu itu punya karakter yang berbeda, maka cara mereka bekerja, cara mereka merespon misalnya situasi itu juga pastinya akan berbeda. Kemudian level kelompok. Dalam organisasi itu kita tidak bisa tentunya bekerja sendiri kan. Ada yang namanya komunikasi, kerjasama tim, kepemimpinan, dinamika kelompok, bahkan konflik yang harus dikelola dengan baik itu harus wajib dilaksanakan bersama-sama sehingga tujuan yang akan dicapai itu berjalan dengan efektif. Lalu level organisasi. Nah, di level ini yang dibahas di sini adalah struktur organisasinya, budaya kerjanya, sistemnya, kebijakannya, dan desain-desain pekerjaannya. Berikutnya adalah yang akan saya bahas itu adalah faktor yang mempengaruhi perilaku organisasi. Faktor pertama itu faktor individu seperti kepribadian, nilai hidup, motivasi pengalaman, dan cara seseorang itu memandang sesuatu. Faktor kedua itu adalah faktor organisasi, misalnya budaya organisasi, gaya kepemimpinan, sistem penghargaan, apresiasi, serta kebijakan-kebijakan yang diterapkan di suatu organisasi tersebut. Faktor ketiga adalah faktor lingkungan, misalnya perkembangan teknologinya, kondisi ekonominya, sosial budayanya, bahkan sistem politik dan hukum. Karena suatu organisasi juga harus mampu menyesuaikan diri dengan perubahan zaman. Dalam perilaku organisasi juga ada beberapa proses utama. Yang pertama itu motivasi, yaitu bagaimana organisasi itu bisa mendorong individu agar semangatnya itu bisa mencapai tujuan. Kedua, komunikasi. Karena komunikasi yang baik itu akan menciptakan pemahaman dan mengurangi miskomunikasi, kesalahpahaman di antar beberapa orang. Yang ketiga ada kepemimpinan, di mana seorang pemimpin itu harus mampu memengaruhi, mengarahkan, dan membangun kerjasama dalam tim, membangun suatu bonding lah dalam suatu hubungan di organisasi tersebut. Yang keempat adalah kerja tim, di mana kolaborasi yang baik itu akan menghasilkan kekuatan yang lebih besar dibandingkan bekerja dengan masing-masing, sendiri-sendiri. Dan yang terakhir adalah konflik, di mana konflik itu sebenarnya tidak selalu buruk. Tentunya pasti ada suatu hal yang positif jika dikelola dengan baik. Nah, konflik ini justru bisa menjadi peluang untuk perbaikan dan perkembangan suatu organisasi tersebut. Selanjutnya, tujuan dan perilaku organisasi, yaitu meningkatkan efektivitas, efisiensi, meningkatkan kepuasan kerja, dan kesejahteraan anggota. Terus ada juga pengembangan potensi individu ataupun tim, ciptakan lingkungan yang sehat, dan tentunya mendukung tercapainya tujuan strategis suatu organisasi. Nah, manfaat perilaku organisasi juga sangat besar ya teman-teman. Dengan penerapan perilaku organisasi yang baik itu, kinerja suatu individu itu bisa meningkat, kerja tim bisa lebih solid, inovasi dan kreativitas juga pastinya akan berkembang, keputusan itu akan menjadi lebih berkualitas, bahkan tingkat turnover dan absensi karyawan itu bisa menurun. Namun di era modern, misalnya zaman sekarang, perilaku organisasi juga bisa menghadapi berbagai tantangan,
tentunya, mulai dari perubahan teknologi, keberagaman budaya dan generasi, sistem kerja fleksibel seperti yang sekarang dilakukan oleh pemerintah, yaitu sistem remote atau hybrid. Nah, selanjutnya itu ada isu kesehatan mental hingga tuntutan etika dan keberlanjutan suatu organisasi. Jadi, inti dari perilaku organisasi adalah bagaimana cara kita bisa memahami bahwa manusia itu merupakan pusat dari sebuah organisasi. Jadi ketika manusia di dalam organisasi itu bisa berkembang, dihargai dan bekerja dengan baik, maka organisasi juga akan tumbuh dan mencapai tujuannya. Sekian penjelasan dari saya, terima kasih sudah menonton dan semoga materi ini bisa menambah pemahaman kita tentang pentingnya perilaku organisasi di kehidupan kita. Terima kasih.